Oke, selamat pagi dan siang semuanya. Hari ini Pak Danang akan mengajar sosiologi, terutama untuk teman-teman kelas 3. Kita akan belajar terkait materi perubahan sosial. Jadi di dalam materi ini kita akan membahas banyak subbab. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman pernah nggak merasa bahwa dunia ini tuh semakin lama semakin berubah, apalagi di waktu COVID-19 ini kan, yang awalnya kita bisa kemana-mana jalan-jalan, sekarang kita mau jalan-jalan harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, harus hati-hati kalau mau berjabat tangan, takut. Awalnya itu kan ketika sebelum ada corona kan kita bebas ya untuk jalan-jalan kemana, mau ketemu siapa, bersalaman dengan siapa. Sekarang ini kita pun takut ketemu dengan orang yang nggak kita kenal. Dan biasanya kalau kita main ke tempat wisata itu ramai, sekarang udah pada sepi. Akhirnya orang-orang pada di rumah, ekonomi tidak jalan, pedagang sepi, dan semuanya terdampak. Nah, perubahan sosial itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau perubahan sosial itu mengarah pada bagaimana suatu masyarakat itu berubah secara nilai, kebiasaan, pola berpikir, sistem sosial, kebijakan, dan sebagainya. Intinya perubahan sosial itu apa sih? Jadi perubahan yang mendasar dari ruang lingkup masyarakat, dari tradisi, aturan, tata nilai, kebiasaan itu berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti itu. Nah, Pak Danang juga akan tetap pakai buku, jadi nggak terlalu los juga, kita belajar sedikit demi sedikit. Jadi kalau di teori perubahan sosial, kita akan mempelajari beberapa teori. Yang pertama adalah teori evolusi. Jadi di perubahan sosial itu menurut teori evolusi. Jadi teori evolusi itu bilang bahwa perubahan sosial itu terjadi secara lambat, terus menerus, dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perubahannya itu tidak tiba-tiba, tidak cepat, tetapi perlahan-lahan menggeser pola hidup masyarakat. Misalnya seperti ini, dahulu kala orang sebelum bekerja di pabrik itu kan hidupnya sebagai bertani, mereka berkebun. Lama kelamaan ditemukanlah alat produksi seperti traktor, seperti pembibitan, bibit unggul, terus mesin-mesin canggih untuk merawat tanaman kayak diesel dan sebagainya. Nah, selama itu orang masih hidup berkelompok. Zaman dulu itu orang itu hidup berkelompok, lebih suka kumpul, lebih suka bersama-sama. Tapi seiring berkembangnya zaman, seperti kita bekerja misalnya, dulu orang itu menganggap bahwa bertani itu sudah cukup untuk membiayai hidup. Tapi zaman sekarang bertani itu tidak cukup. Karena apa? Orang butuh beli mobil, beli rumah, beli kebutuhan hidup, beli HP, beli kamera. Akhirnya kebiasaan bertani itu berangsur-angsur menurun. Jadi akhirnya orang-orang lebih suka kerja di kantor, karena di kantor gajinya lebih banyak. Akhirnya waktu untuk berkumpul itu lebih sedikit, waktu untuk berinteraksi lebih sedikit. Jadi orang-orang sekarang lebih cenderung individualis. Itu tidak bisa disalahkan, karena zaman sekarang setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Akhirnya hal itu mengubah pertemanan, mengubah norma-norma yang ada di masyarakat. Yang waktu dulu kita biasa bergotong royong, kalau nggak bergotong royong kita diejek sama orang-orang lain. Tapi ketika zaman sekarang kita nggak bergotong royong pun kita nggak apa-apa, karena orang-orang sudah membiasakan diri. Oh, kalau dia tidak datang berarti dia lagi ada kesibukan, seperti itu. Jadi menurut teori evolusi, jadi evolusi itu memandang bahwa perubahan nilai, perubahan tata norma masyarakat itu berjalan sangat lamban. Jadi dia mengikis sedikit demi sedikit kehidupan kita. Semisal kayak gini, ketika Pak Danang masih kecil, Pak Danang itu suka sekali main layangan,
main nekeran, main petak umpet dan sebagainya. Tapi semakin Pak Danang tumbuh dewasa, Pak Danang mendapatkan teknologi baru, Pak Danang bisa main PS, terus main game online, main internetan. Akhirnya kebiasaan itu berubah. Jadi Pak Danang mau main layangan sekarang udah males. Pun juga dengan anak-anak zaman sekarang lebih menyukai perkembangan teknologi. Nah, jadi teori evolusi itu menganggap bahwa perubahan sosial terjadi secara bertahap. Bertahap untuk merubah keyakinan, mengubah pemikiran. Pendidikan pun itu adalah evolusi. Jadi zaman dulu itu orang itu nggak percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah segala hal. Jadi pendidikan itu dulu itu hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, orang-orang yang punya kelas atas lah. Tapi lama-kelamaan orang-orang seiring berjalan waktu berapa puluh tahun, akhirnya orang-orang masyarakat pun juga terbuka pemikirannya bahwa ternyata sekolah, pendidikan tinggi itu penting untuk mengubah kehidupan agar bisa bekerja lebih baik, bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik, seperti itu. Jadi evolusi itu berjalan sangat lamban seperti itu. Selanjutnya kita akan beranjak ke teori konflik. Namun teori konflik, perubahan sosial itu tidak mungkin terjadi hanya dengan perubahan sikap dan mental atau perubahan perilaku, perubahan tata aturan. Perubahan-perubahan itu terjadi juga karena ada konflik kepentingan antara golongan kelas atas melawan kelas bawah, golongan orang kaya melawan golongan orang tidak berpunya, golongan terdidik melawan golongan tidak terdidik. Jadi selalu terjadi pertentangan di dalam masyarakat. Misalkan seperti ini, sebelum adanya transportasi online seperti Gojek, Grab, seperti itu, dulu orang-orang nggak berpikir bahwa besok itu akan ada aplikasi Android yang membuat masyarakat itu dengan mudahnya memesan makanan, dengan mudahnya naik turun tanpa harus nyetop di jalan, tinggal pencet aplikasi langsung datang. Nah, zaman sekarang orang itu mau transportasi online sangat mudah, males keluar tinggal beli makanan di GrabFood atau Gojek Food. Nah, hal itu kan menjadi pertentangan di masyarakat antara ojek konvensional, ojek pangkalan dengan ojek online. Akhirnya banyak orang bertentangan, wah ini kamu mengambil lahan makananku sehari-hari. Bagi Gojek online, loh enggak, kita enggak mengambil makananmu, kita profesional kok pakai aplikasi. Nah, inilah yang menjadi pertentangan antara yang modern melawan yang tradisional. Nah, setiap perubahan sosial selalu terjadi pertentangan dan gejolak. Akhirnya sekarang kan ada win-win solusinya kan. Akhirnya Gojek yang menang. Mereka di backup dan didukung oleh pemerintah dengan regulasi-regulasi. Akhirnya ojek pangkalan pun harus mengikuti aturan dari ojek online. Meskipun mereka tidak ikut, otomatis pendapatan mereka turun. Orang-orang lebih suka Gojek online. Seperti itu. Jadi setiap perubahan sosial itu pasti ada pertentangan. Entah itu baik atau buruk, kita nggak mandang baik atau buruk, tapi siapa yang diuntungkan dari pertentangan tersebut, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas teori siklus dari perubahan sosial. Nah, teori siklus perubahan sosial itu memandang seperti ini. Jadi perubahan sosial itu selalu berulang-ulang. Selalu berulang-ulang. Misalkan tren itu kan juga perubahan sosial. Misalkan zaman sekarang anak-anak muda itu suka banget dengan pakai jaket jeans, terus sepatunya sepatu zaman dulu, pakai kacamata bulat. Itu kan tren zaman dulu tahun 70-an. Tapi mengapa kok bisa kembali lagi ya? Karena orang itu selalu mengenang masa lalu. Jadi yang romantisme, yang lalu, masa lalu itu selalu akan berulang jika ada inovasi baru yang mengangkat yang lama itu menjadi baru. Jadi tren selalu berubah. Misalnya sekarang pada trennya celana jaket jeans,
kacamata bulat, rambut poni seperti itu. Besok itu akan berubah lagi, tren itu akan berubah. Tapi besok 10 tahun atau 100 tahun lagi, tren yang lama itu akan muncul lagi. Sama halnya dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang itu sekarang berubah lagi pemikirannya. Mereka lebih suka santai di rumah, mereka lebih suka berkebun, mereka suka memancing, mereka suka bertanam di rumah. Yang sebelumnya mereka kerja kantoran, mereka kerja di pabrik seperti itu. Jadi tren itu selalu berubah. Jadi manusia itu selalu mengikuti zamannya, mengikuti kenyamanan hidupnya. Meskipun kenyamanan hidup itu pun akan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi tren itu selalu berulang-ulang. Sekarang zaman dulu kita pakai pestisida, pupuk kimia. Zaman sekarang orang kembali lagi ingin mencari makanan yang sehat, yang segar, tanpa pestisida misalnya. Kalau zaman sekarang kita krisis ya, misalnya kita kok nggak ada waktu buat ketemu, buat ngobrol. Akhirnya tren zaman dulu pun kembali. Kita pengen ngobrol banyak orang, kita kumpul-kumpul bisa sharing seperti itu. Jadi itu teori siklus berbicara bahwa perubahan sosial itu selalu berulang. Tidak ada perubahan sosial yang benar-benar baru. Jadi yang baru itu hanya kelihatannya saja, tapi sebenarnya itu sudah terjadi sejak lama. Hanya itu diulang-ulang seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Terima kasih. Selamat siang, selalu belajar.